3. Mati ya. Nyambung lagi lah. Maaf ya, waktunya tadi habis. Gak apa-apa, Pak. Kita lanjut lagi ya. Kita sambil tunggu teman-temannya dulu. 1, 2, 3, 4. Ya, baru 4. Sampai di mana kita tadi untuk penjelasan? Sampai mana? Siapa yang tahu sampai mana kita tadi? Kolam renang ya? Ya. Nah, kolam renang. Baik, kita lanjutkan kembali. Matikan suaranya. Nah, tadi peraturan berkenaan dengan atau peraturan yang ada di tempat wisata. Tadi kolam renang ya, kolam renang. Nah, mengenai salto. Kenapa tidak diperbolehkan? Karena sangat membahayakan diri kalian bahkan orang lain. Kalau diri sendiri dulu Pak Moko pernah ya mendapati atau melihat siswa lain dari SD negeri mana itu Pak Moko lupa. Nah, di sana anaknya salto. Jatuhnya tidak sempurna, malah kebentur kepalanya di dinding kolam dan akhirnya bocor. Bentur itu apa? Ya, bocor kepalanya. Karena benturan yang sangat keras. Nggak sakit tuh Pak, sakit ya. Dan di sini juga sangat membahayakan bagi keselamatan kalian. Jadi dilarang untuk salto di kolam renang. Ya. Kalau orang lain kenapa Pak? Kok bisa merugikan orang lain? Contoh kalau orang lain, ya kamu salto, nggak taunya ada orang nyelam terus nongol. Pas kamu jatuh di situ ada orang. Nah, terjadilah benturan. Entah itu kena bibirnya lah atau badannya lah yang membuat orang lain terluka akibat tingkah laku kalian di kolam renang tersebut. Ya, jadi salto ini tidak diperbolehkan atau tidak diperkenankan dilakukan di kolam renang. Di sana sudah ada penjaganya, tapi penjaganya paling 1 dan 2. Ya, penjaga cuma 1 dan 2 harus mengawasi sekian banyaknya orang yang datang ataupun masuk ke dalam kolam renang. Selain itu, sebelum kita nyebur, ya sebelum nyebur ke kolam renang, sebaiknya dilakukan pemanasan untuk menghindari cedera. Selain itu, kita harus bisa menentukan, oh itu kolam renang itu dalam atau tidak sih, ya. Mencari tahu kedalaman kolam tersebut. Jangan sampai nanti kamu asal nyebur saja. Kalau dalam gimana? Tenggelam. Nah, berarti sangat membahayakan bagi siapa? Diri kita dan orang lain. Siapa yang bisa? Membahayakan Diri kita. Orang lain, Pak. Membahayakan dan orang lain. Diri sendiri dan orang lain. Membahayakan diri kita, bukan orang lain, kita malah. Jadi kita sebelum masuk kolam renang, kita harus mencari tahu, oh itu dalam enggak sih? Kalau nggak tahu tanya penjaganya, Pak itu dalam enggak ya buat saya? Oh itu dalam tuh jangan, kamu pindah aja ke sebelah sana. Ya. Kalau perlu bertanya sesat di jalan, ada pepatah seperti itu. Jadi, Mbak Moko sarankan ketika wisata kita harus menghati peraturan. Selain itu juga harus mencari tahu tempat-tempat yang tidak membahayakan bagi diri kita, seperti halnya kolam renang tersebut. Ya. Nah, kalau kolam renang juga harus dalam pengawasan orang tua ataupun pendamping kalian. Itu kalau di kolam renang. Ya. Contoh lagi,
Aturan di museum nomor 10. Menjaga ketenangan, tidak membawa makanan dan minuman, tidak membuat kegaduhan, dilarang menyentuh benda. Kalau di museum seperti itu. Tujuannya apa sih dibuatnya aturan di tempat wisata? Agar keindahan tempat wisata terjaga, menghindar pengunjung dari bahaya, menghindarkan ya pengunjung dari bahaya, agar tidak terjadi kekacauan, membuat pengunjung merasa nyaman. Tuh, manfaatnya di sini mematuhi aturan di tempat wisata. Lingkungan tetap bersih, nyaman untuk dikunjungi, terhindar dari hal-hal yang membahayakan diri sendiri dan orang lain. Selain itu menjadikan kegiatan wisata menyenangkan. Itu tujuan-tujuannya sekaligus manfaatnya. Jadi aturan itu dibuat di tempat wisata itu tidak semata-mata untuk pengelolanya saja atau tempat wisatanya itu sendiri, tapi untuk pengunjungnya juga. Pengunjungnya tidak hanya kalian atau bahkan keluarga kalian. Pengunjungnya banyak sekali ya. Baik orang atau masyarakat sekitar. Bahkan pengunjungnya sampai luar negeri. Bule-bule datang untuk melihat air terjun lah. Apalagi? Melihat pantai lah. Melihat tradisi warga setempat lah. Ya. Ke candi. Tidak hanya kalian. Tidak hanya warga Indonesia, tetapi warga negara asing. Ada orang Korea juga. Dulu. Ya, bule-bulenya banyak. Bule itu apa? Termasuk Pak Moko. Bule loh. Kayaknya gede. Ini gede banget. Nah, hari ini Pak Moko sudah tugaskan kalian. Nih tugas-tugasnya tadi. Hari ini hanya 5 soal. Dikit kan? Mau Pak Moko tambah 5 lagi? Enggak, Pak. Tidak, Pak. Tidak, Pak. Iya. Ditambah ya. Enggak, Pak. Enggak, Pak. Enggak, Pak. Enggak, Pak. Enggak, Pak. Boleh lah. Enggak, Pak. Enggak, Pak. Sudah Pak Moko tambah ya. Nomor 6. Lama 5 jam. 5 tambah 5 10 jam, Pak. Ya sudah 5 Pak, jam. 10 menit kita selesai. Pak, 100 sudah 5 saja, Pak. 9. Oh, Sylvia keluar. Nah, di sana sudah ada soal-soalnya. Kamu masih ya? Kenapa? ada jangan. Kenapa? Baik. Ada pertanyaan mengenai aturan di tempat wisata? Ada pertanyaan atau tidak? Halo? Ada pertanyaan tidak? Bapak Mokonya laptopnya error. Apa Mokonya error? Laptop Pak Mokonya error tadi Pak. Dengarnya Pak Moko error. Antung tahu. Emangnya Pak Moko Ya, ada pertanyaan mengenai peraturan di
tempat wisata? Tidak, Pak. Kamu ulangi lagi ya. Tidak, Pak. Garis besarnya. Untuk garis besarnya, jadi aturan itu harus dilaksanakan. Harus ditaati. Ya, selain dilaksanakan harus ditaati. Peraturan itu dibuat pada umumnya untuk diri sendiri bahkan orang lain. Ya, tidak hanya buat kita tapi orang lain juga. Untuk kepentingan bersama. Agar terhindar dari kekacauan. Agar semua orang itu bisa disiplin dan tanggung jawab. Seperti halnya kalian tidak mengumpulkan tugas. Yang malas itu siapa? Tuh. Ya, tidak mengumpulkan tugas berarti orang tersebut tidak bertanggung jawab. Orang malas. Gak usah saling tunjuk ya. Introspeksi diri sendiri. Aku sudah bertanggung jawab belum ya? Aku sudah disiplin belum ya? Ya. Kalau kamu lari dari tanggung jawab, berarti ya itulah kamu. Nanti kalau besar seperti itu tidak bertanggung jawab. Jadi kita berlatih dari sekarang, dari kecil. Nah, besok kegiatan PTMT maupun PJJ. Semua siswa harus mencatat ataupun mengerjakan tugas sesuai dengan instruksi Pak Moko. Jangan seperti kemarin Pak Moko dibohongin. Pak Moko paling nggak suka. Kalau besok kalian nggak mau mencatat atau dan sebagainya, nggak usah datang ke sekolah, nggak usah ikut PTMT, nggak usah ikut PJJ, nggak usah. Ngapain Pak? Sudah di rumah saja, nggak usah sekolah. Suruh nyata, tanya sudah Pak. Nggak taunya kosong ngomong. Udah selesai, sudah Pak. Nggak taunya kosong. Alasan katakanlah, apalah. Jelas-jelas tulisan Pak Moko besar. Apa Pak Moko besarkan ukurannya? Yang PJJ aja lancar semua. PTMT nggak lancar. Mending nggak usah ikut. Ya, ini untuk semuanya. Baik yang PJJ, sanggup? Sanggup tidak? Sanggup, Pak. Sanggup, Pak. Harus mengerjakan tugas. Sanggup, Pak. Ya. Ya udah dicatat, nggak usah minta bantuan mama atau papa. Berusaha semaksimal mungkin. Kita tulis ya materinya, pertanyaannya apa, kita jawab. Kalau nggak bisa boleh bertanya. Ya, Pak Moko tidak melarang untuk bertanya. Kalau suruh nulis aja nggak mau dan sebagainya nggak mau ya ngapain? Tadi siapa yang keluar tadi? Si Via, Pak. Iya. Satu lagi siapa? Via belum keluar. Ini Kalista, Via, Ese, hidupkan kameramu.
Pia, Ese, hidupkan kameramu. Maria, Pia, Ese, hidupkan kameramu. Pak Moko hitung sampai 3. Pak Moko akan keluarkan. 1, 2, 3. Ese keluar. Aku dimarahin. Orang mau dimarahin kok Eci. Kalau Zoom sama Pak Moko wajib hidupkan kameranya. Jelas? Itu barusan Pak Moko keluarkan si Ese. Jelas, Pak. Jelas, Pak. Jelas, Pak. Ya, Pak. Untuk tanggung jawab, bisa kalian kerjakan untuk tugas hari ini? Pak. Bisa ya? Belum, Pak. Hari ini Zoom-nya nggak ada cetak. Hah? Hari ini Zoom-nya nggak ada cetak. Hah? Hari ini Zoom-nya nggak ada ngerjain cetak, Pak. Ini ada tugas. Udah Pak Moko lampirkan di Google Classroom. Iya, Pak. Dan untuk info besok mengenai praktek, Pak Moko akan infokan hari ini ya. Pak Moko minta izin dulu ke Bumi ini. Diperbolehkan atau tidak. Kalau tidak ya sudah kita lakukan di hari Rabu. Berarti di rumah semuanya. Jelas semuanya? Kalau tidak di Pak. Kenapa? Lolita? Jelas, Pak. Kenapa Lolita? Pak. Jelas, Pak. Jelas, Pak. Oh ya. Baik, untuk hari ini kita akhiri untuk kegiatan Zoom. Sebentar lagi juga pulang anak-anak yang ikut PTMT. Pak Moko juga harus kontrol dulu sekaligus mengawasi kakak kelas kalian ya untuk pulangan. Baik, untuk hari ini Pak Moko akhiri untuk Zoom-nya. Nanti Pak Moko akan rekod ya, akan rekod, Pak Moko akan rekam dan Pak Moko akan upload. Apabila kalian kurang jelas dan sebagainya bisa kalian lihat, bisa kalian tonton kembali. Jelas? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Tonton ya. Kalau kurang jelas tonton ya. Pak Moko nggak mau upload juga kalau nggak kalian tonton. Nanti percuma tadi. Jelas, Pak. Hah? Kenapa? Halo? Ya, jaringannya jelek ya. Baik. Untuk hari ini segera kerjakan tugas-tugas kalian. Ya, baik itu PJOK, IK ataupun tematik. Dan untuk hari ini Pak Moko minta tolong untuk pimpin doa. Sekarang giliran Ruth. Siapa batuk itu tadi? Mama. Hah? Siapa batuk tadi? Mungkin mamanya, Pak. Hah? Mama, Pak. Siapa? Mama, Pak. Siapa? Mama saya keselak, Pak. Oh. Dari
Jadi ambilin minum, Ma. Ambilin minum ya. Kesel kok kamu diamkan gitu saja. Baik. Matikan suaranya semuanya. Kita ambil sikap yang baik untuk tutup kegiatan Zoom pada hari ini. Ayo, perut, pimpin doa. Mari kita teman-teman kita berdoa dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami yang seperti kami pun yang bersalah kepada kami, dan bukan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Kemuliaan kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang abad. Amin. Santo Yosef, doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Ruth sudah pimpin doanya. Baik, pemoka kiri tetap di rumah ya, dan nakal. Tetap bantu orang tua hari ini. Dan untuk hari ini jangan lupa untuk celengin. Iya, Pak. Ada pertanyaan? Tidak? Tidak, Pak. Sudah, ya. Saya Pak. Besok ya, Pak mau ketemu lagi. Dadah. Pak, yang membuat gelembungnya yang PJJ. Kenapa? Ntar kalau dibolehin yang PJJ buat gelembungnya sambil direkam, Pak. Yang keras nak, yang keras nak. Suara Pak Moko, suara Pak Moko kecil banget. Kalau disetujuin sama Bumi, yang PJJ buat gelembung direkam, Pak. Enggak dengar ya. Ceril enggak dengar, Ceril. Ulangi dong yang keras. Yang lain matikan suaranya ya. Kalau disetujui ini PJJ di rekam pas buat gelembungnya. Ya. Nanti akan diinfokan. Ya, nanti Pak Moko infokan. Pak, saya mau nanya, Pak. Ada lagi? Pak, saya mau nanya, Pak. Ayo matikan suaranya sebagian, ayo. Matikan suaranya. Kenapa, Hans? Bahan untuk membuat prakarya gelembungnya apa saja, Pak? Nanti akan diinfokan, ya ampun. Nanti Pak Moko infokan. Ya, nanti Pak Moko infokan. Baik, Pak. Baik, Moko akhiri ya. Sampai jumpa, ketemu besok. Dadah. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Semoga Foto dulu dong, foto. Bunda foto. Ya, 1, 2. Bentar lagi foto. Jangan gitu tuh, Pak. Nah, terima kasih semuanya. Selamat pagi. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Selamat pagi semuanya.